Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam kasih Tuhan. Kamis malam hari ini tanggal 28 Maret 2024. Besok hari Jumat pagi saya ada di kota Jember. Saya melaksanakan ibadah Jumat Agung. Dan hari Minggu kita melaksanakan ibadah Paskah akhir daripada bulan Maret. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Yesus hidup, membuktikan bahwa Yesus baik, kasih-Nya sempurna. Setiap kita, saya yakin, pasti punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Dan Tuhan Bapa kita sangat baik, kasih-Nya sempurna, kasih-Nya kekal, janji-Nya iya dan amin, tidak pernah berubah. Oleh itu mari biarlah belajar kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus, untuk taat melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan Yesus. Saya rindu seperti seekor rusa rindu haus akan Tuhan. Rusa rindu akan mata air. Demikian jiwaku rindu akan Engkau ya Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama menyanyikan lagu pujian ini. Hati saya merindu, lapar hauskan firman Tuhan. Supaya hari ini hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, bentuklah hidupku supaya hidupku menjadi serupa dengan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Haleluya. Begitu pun jiwaku Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu. Dan bawaku Bapa, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, haleluya. Hatiku takkan menunggumu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa merindukan Engkau ya Allah. Haleluya. Jiwaku haus
kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Engkau ya Bapa, Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhanku yang sempurna, dan bawaku haleluya untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kejayaan, kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang mulia sempurna. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku ya Bapa untuk firman-Mu. Sebentar kami rindu sebelum kami berbaring tidur, baca firman-Mu yang mulia. Ampunilah Bapa semua dosa salahku ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir malam hari ini, dan Kau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Dia baik, katakan Yesusku baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Biar kita merindu selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ingin bergaul karib dengan Tuhan, karena suatu hari kelak kita bersama dengan Dia Bapa di surga, senang selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berbaring tidur, puji Tuhan, kita sekarang baca Lukas pasal 12. Tiap malam selalu saya katakan baca perjanjian baru Bapak ya. Besok pagi perjanjian lama. Terus kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang setia, duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan daripada nongkrong di luar. Kalau saya lihat ya, banyak orang-orang tuh nongkrong di luar ya, seharian penuh habisan waktu buat dunia, hanya untuk makan, minum untuk dunia, kedagingan, kumpul dengan teman-teman, seharian tidak ada waktu buat Tuhan. Padahal kalau mereka mati mau kemana itu? Kadang-kadang kalau saya lihat ya, saya lihat aduh mereka tuh nongkrong seharian. Puji Tuhan ya, saya senantiasa ada di rumah Tuhan. Begitu saya lihat, saya pulang cepat untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena saya kan harus mempersiapkan saudara, tiap malam, pagi, firman Tuhan tiap hari, pagi malam, sehingga tidak ada waktu banyak buat dunia, tapi berikan waktu buat Tuhan Yesus. Karena suatu hari nanti kata Tuhan dipertanggungjawabkan. Setiap kita nanti dipertanggungjawabkan. Waktu-waktu Tuhan berikan itu dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya mohon maaf. Oleh karena itu, hidup jangan sembrono Bapak Ibu, jangan sembrono. Jangan karpe dewe. Sudah dikasih kebebasan sama Tuhan, bukan berarti kebebasan itu sewenang-wenang seenak-enaknya main dengan dosa.
terus kebebasan ngatur dirinya sendiri, buat dunia, ya Tuhan dia dari atas. Kamu tuh apa? Diciptakan sama Tuhan harusnya untuk untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan banyak waktu buat Tuhan. Ada hubungan vertikal horizontal. Jangan hanya vertikal toh, saudara. Kalau vertikal toh, saudara turun ke bawah, nggak ada atasnya. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan seperti tadi rusa rindu sungai berair, demikian jiwaku rindu Engkau yang Allah. Malah saya katakan boleh, bila aku boleh datang melihat Allah. Oh, sungguh bila, kapan? Oleh itu mari tiap hari tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Hidup kita dibentuk sama seperti Kristus, ya, supaya nanti kelak waktunya tiba kita berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Coba yang pertama kita lihat beribu-ribu orang datang kepada Yesus. Jadi saat ini luar biasa di gereja-gereja banyak, udah ribuan orang datang kepada Tuhan. Merasa perlu sama Tuhan. Hati kita harus merindu seperti tadi. Saya katakan seperti seekor rusa rindu aliran sungaimu. Tuhan, demikian jiwaku rindu akan Engkau. Dan kata Yesus diajar Tuhan supaya waspada terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Yang pertama ragi dunia ini, saudara. Ya, dunia ini sebagai ragi, racun kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan. Ya, akan racun datang, iblis masuk, saudara. Ya, meracuni pikiran kita, hati kita, perilaku kita, tubuh jiwa kita diracunin kalau tidak ada firman Allah. Ya, makanya pentingnya kita selalu ikuti firman. Itu aja sentral kita, firman Allah, Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ya, itu ragi, ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semua akan terbuka jelas, tidak yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan kata firman Tuhan, ya, dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, kita harus bertanggung jawab, saudara. Saya mau baca Ibrani pasal 4 ayat 13, ya. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya diminta tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau waktu-waktu yang saya isi, saya sebagai hamba Tuhan, waktu buat dunia. Wow, ampun, saudara, tidak berkenan sama Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara semua nanti diminta bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Waktu-waktu yang kita isi dengan perkara-perkara yang sia-sia, nanti saudara akan diminta tanggung jawab. Begitu nanti dipanggil sama Tuhan, siapa pembela Bapak Ibu? Tapi perbuatan kita tertulis dalam kitab kehidupan, saudara. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12, coba saya membaca, ya. Maka jelas di sini, ya. Jadi setiap kita harus bertanggung jawab, saudara, ya. Semua transparan, nggak ada yang bisa tutup-tutupi, ya. Tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, nih, semua kitab, saudara. Jadi Bapak Ibu punya kitab, ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab. Jadi kita nggak bisa bohong. Setiap perbuatan saudara dan saya, termasuk saya, memberitakan firman Allah pagi malam dengan hati yang tulus bersih, tanpa pamrih apapun, itu tertulis dalam kehidupan, kitab kehidupan. Otomatis nyambung, klik langsung sudah dengan kitab kehidupan. Hati saya bersih, bukan untuk cari uang, bukan untuk tidak, tapi mencari jiwa-jiwa bertobat, mencari jiwa-jiwa cinta Tuhan Yesus, mencari jiwa-jiwa Bapak Ibu setiap pendengar supaya hidup di dalam firman Allah. Saya juga hidup di dalam firman Allah. Saya tidak boleh bohong, tidak boleh saya nyuruh orang hidup dalam firman tapi saya tidak hidup dalam firman. Tidak bisa, semua transparan di hadapan Tuhan. Diminta tanggung jawab, takut saya sama Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, bentuklah hidupku, Yakob Rahmat ini menjadi hamba yang setia, hamba yang cinta Tuhan, hamba yang menjadi melaku firman Tuhan, pelaku firman Tuhan. Sehingga mengajak Bapak Ibu, mari supaya kita cocokkan hidup kita selaras dengan kitab kehidupan firman Allah. Ya, semua transparan di hadapan Tuhan, ya.
Ya, terus kata firman Tuhan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Semua yang saya sampaikan jelas. Jadi jelas saya sampaikan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya juga mau hidup dalam firman dan saya lakukan sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apapun lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah, amin, takutilah dia siapa, Tuhan Yesus. Takut kita kepada Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan berkuasa masukkan orang dalam neraka. Kalau hidupnya tidak standar firman Allah, masuk neraka. Ini firman Allah loh. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu, mari bagi Bapak Ibu sudah bersama saya, ikuti firman, standarnya kita ikuti firman Tuhan. Takut kepada Tuhan, taat kepada firman Allah. Terus ayat 6, bukankah burung pipi dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu juga pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu telah berharga daripada burung pipi. Oh, kita takut sama Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Kalau Bapak Ibu punya masalah, kata firman, burung pipi di udara jadi pelihara. Rambut sali kita aja dihitung sama Tuhan, saudara. Ya, Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Masalah horizontal nanti Tuhan atur. Karena hidup kita diciptakan sama Tuhan, ya. Terus ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengaku dia di depan malaikat-malaikatnya. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Jangan pernah menyangkal Yesus, ya. Dimanapun saya berada, saya selalu berkata saya orang Kristen, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Dan beritakan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah sumber kebenaran. Jangan jelek-jelekan agama lain, ya, tapi beritakan tentang Yesus. Kalau saya begitu, selalu saya bela-bela, saya menyatakan kebenaran. Kebenaran hanya Yesus. Saya tidak menjelekkan yang lain, ya. Tapi saya tetap bicara tentang Yesus. Yesus satu-satunya. Seperti kalau saya puji papi saya tidak menjelekkan papa yang lain. Tapi selalu boleh dong saya puji papi saya. Papi saya hamba Tuhan yang setia. Dia cinta Tuhan. Dia hidup di dalam firman Allah. Kalau doa mual lama sudah bisa 3 jam, 4 jam. Puasa 3 hari 3 malam, 40 hari. Hidup di dalam firman Tuhan. Nah, puji papi saya boleh dong. Saya menjalankan orang lain tidak boleh. Saya puji Yesus Kristus. Dia satu-satunya sobat kita. Dia Bapak kita. Dia Tuhan kita. Supaya orang lain bisa mendengar. Saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Setiap orang mengatakan sesuatu melawan manusia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan. Menghujat Roh Kudus murtad, saudara. Ya, melawan Roh Kudus murtad, karena Roh Kudus Roh Tuhan. Dia anak manusia waktu 2000 tahun Yesus sebagai manusia, ya. Kalau kita menghujat manusia, kita minta ampun, bertobat. Misalnya saya salah kepada Bapak Ibu, saya minta ampun, minta bertobat, diampunin, ya kan? Saya sudah bertobat manusia. Tapi kalau saya menghujat Tuhan, ya menghujat Tuhan dan murtad, tidak percaya lagi kepada Tuhan, itu menghujat Roh Kudus loh. Sudah berarti menghujat Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus. Keluar dari Kudus, itu menghujat Roh Kudus. Keluar dari Kudus, bukan milik Kristus lagi. Ya, tidak percaya kepada Roh Tuhan lagi, tidak percaya hidupnya. Pokoknya menjadi orang fasik di luar firman. Ya sudah, kalau di luar. Ya, kalau di pelajaran tabernakel itu Kristen halaman di luar kemah suci, ya hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, ya sudah, berarti ya sudah terima hukuman, sudah, ya. Tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12 yang terakhir, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Saya banyak mendengar kesaksian dari beberapa anak Tuhan yang ditahan ada masalah problem yang berkaitan apapun. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya percaya Roh Kudus akan menerangkan, seperti Rasul Paulus, Petrus pada waktu diadili, ya. Ada Roh Kudus akan menyertai. Apa yang dikatakan, kata firman Allah, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan, yaitu bicara tentang kebenaran. Kalau bicara Roh Kudus, bicara tentang kebenaran dari Tuhan. Oleh itu mari, kemudian firman Tuhan malam hari ini, hiduplah di dalam firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan takut kepada Tuhan, dan kita mau setia sama Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Jangan gara-gara uang, gara-gara ekonomi sudah jauh dari Tuhan. Jangan, ya, karena kata firman Tuhan, burung pipit di udara dipelihara.
Satu butir rambut pun kalau tidak dijengkon tidak bisa jatuh. Semua dihitung sama Tuhan. Jadi artinya kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Dan kita setiap hari tiap saat kita merindu seperti rusa yang haus akan aliran sungaimu. Demikian jiwa kita rindu akan Tuhan. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati punku kau tahu. Dan bahwa ku amin untuk lebih dekat Bapa, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan cinta kita semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa kembali kepada firman Tuhan. Biar hari kita melangkah bersama dengan Yesus, karena Tuhan yang pelihara kita. Pegang teguh janji firman Tuhan, karena kerinduan kita suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita. Dan hari-hari kita dibentuk karakter kita, perilaku kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama kita memberkati kita semua. Amin.